Selamat siang, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di podcast Bawah Santai. Buka wawasan tentang demokrasi. Oke, sahabat Bawaslu, hari ini kita sudah podcast yang ke-6 kali. Berarti sudah beberapa kali kita ngetek mau di dalam kantor atau di luar kantor. Akhirnya kembali lagi nih, di ke-6 ini kita ngetek di kantor Bawaslu Kabupaten Semarang. Oke, sudah banyak program atau kegiatan yang sudah kita sampaikan kepada teman-teman semua. Yang pertama, yang utama itu dulu kan pernah kita ngobrolkan terkait dengan program kerja Bawaslu Kabupaten Semarang selama tahun 2025. Nah, kalau dulu kan masih terlalu umum tuh yang pertama. Sekarang coba kita kerucutkan ngobrolnya. Salah satu core bisnisnya Bawaslu Kabupaten Semarang itu terkait dengan pengawasan partisipatif. Nah, kenapa itu penting? Karena itu adalah bagian dari cara Bawaslu untuk meningkatkan dan menumbuhkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Semarang khususnya. Nah, sekarang saya tidak sendiri. Saya bersama pimpinan Bawaslu Kabupaten Semarang ini yang kedua kalinya, teman-teman. Pimpinan ini hadir langsung di tengah kita semua, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Bapak Agus Rianto. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Mas Nara. Salaman dulu, Pak Agus, biar sah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Disapa dulu, Pak Agus, teman sahabat Bawaslu yang ada di luar sana. Selamat siang, sahabat Bawaslu semua. Salam sehat untuk kita semua. Oke. Nah, sahabat Bawaslu, Pak Ketua ini sudah 2 kali ngisi. Yang pertama kali kita buka Bawah Santai itu terkait dengan program kerja kegiatan Bawaslu selama tahun 2025. Ya. Sekarang kita mau lebih spesifik nih, Pak Agus, ngomongin masalah yang tadi saya sampaikan ya di awal ya, terkait dengan pengembangan pengawasan partisipatif. Nah, sebenarnya pengawasan partisipatif itu kan langkah core bisnis kita nih di masa non tahapan ya. Di masa non tahapan itu kan karena kosong, jadwal kosong, tahapan kosong, sehingga mau nggak mau kita juga harus mencari cara strategis untuk gimana sih cara ningkatin pengawasan partisipatif di masyarakat gitu kan. Nah, biar sahabat Bawaslu semua tahu nih, sebenarnya itu pengawasan partisipatif itu apa sih, Pak Agus? Ya, oke, Mas Najar. Sebelum ke situ ya, sedikit saya kasih pengantar bahwa di masa non tahapan tidak ada pemilu dan pilkada, itu penyelenggara pemilu tetap ada kewajiban-kewajiban yang dilakukan. Ya, secara Bawaslu di masa non tahapan ini Bawaslu sebenarnya ada 3 kegiatan pokok ya yang dilakukan oleh Bawaslu. Yang pertama tentu pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB ya. PDPB itu yang di KPU kan ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ya. Kita melakukan pengawasan itu. Kemudian ada 2 kewajiban juga yang harus dilakukan oleh Bawaslu di masa non tahapan, yang itu tertulis secara eksplisit di Undang-Undang Pemilu ya. Ya. Yang pertama adalah mengembangkan pengawasan partisipatif, yang kedua adalah mencegah politik uang. Ya. Hari ini kita bahas soal pengembangan pengawasan partisipatif ya. Betul. Jadi untuk pengembangan pengawasan partisipatif yang merupakan kewajiban Bawaslu ini memang perintah undang-undang ya, dasarnya di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017, pasal 104 huruf F itu mengatakan bahwa kewajiban Bawaslu Kabupaten Kota adalah mengembangkan pengawasan partisipatif. Dan kemudian ditambah dengan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif yang memberikan panduan ketentuan mengenai cara kita melakukan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif itu sendiri merupakan upaya pelibatan masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan secara aktif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi yang kita lakukan ini untuk persiapan pemilu yang akan datang. Itu Mas Naza. Nah, kalau bicara pengawasan partisipatif berarti ini Pak Ketua, ini kan berarti kan otomatis kita harus punya program ya? Program kerja atau cara biar kita merangkul teman-teman atau masyarakat di luar sana untuk ayo ikut pengawasan partisipatif. Nah, dari Bawaslu sendiri itu sebenarnya ada program nggak sih atau langkah-langkah yang ditempuh untuk
pengembangan pengawasan partisipatif itu? Ya, jadi banyak ya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Semarang dalam mengembangkan pengawasan partisipatif ini. Ada beberapa bentuk kegiatan atau metode atau program yang sudah kita lakukan untuk pengembangan pengawasan partisipatif ini, antara lain pendidikan pengawasan partisipatif. Jadi ini bentuknya pendidikan. Nanti penyelenggaranya adalah Bawaslu Provinsi ya, dari kabupaten nanti mengirim peserta biasanya yang akan mengikuti sekolah ya, semacam sekolah pengawasan partisipatif. Kalau dulu namanya SKPP. Ya. Sekarang P2P namanya. P2P. Jadi pengawasan partisipatif yang memang diberikan pendidikan dulu untuk itu. Biasanya kader-kadernya itu nanti bisa terlibat menjadi pemantau pemilu misalnya yang sudah ya. Kemudian ada lagi bentuk pengawasan partisipatif kita adalah forum warga ya. Forum warga itu yang sudah kita lakukan sejak tahun-tahun yang kemarin itu adalah jagungan pemilu. Sudah lama itu Pak? Jagungan pemilu udah lama ini, sudah berapa tahun kita lakukan. Dan jagungan pemilu ini variannya sangat banyak, itu sangat banyak sekali. Jadi pada intinya kita pengawas, kemudian masuk ke aktivitas warga atau tempat bincang-bincang warga misalnya. Di mana saja ini bisa, misalnya di permukiman, di kumpulan RT bisa, bahkan di warung kopi, di angkringan bisa. Pengawas masuk, kemudian memberikan pesan-pesan sosialisasi kepada masyarakat atau kepada orang yang ada di situ. Itu bentuknya jagungan pemilu kalau istilah di kita, dan ini sangat strategis. Dan andalan kita termasuk ini ya. Termasuk andalan. Andalan ya jagungan. Sudah ratusan kegiatan. Relatif mudah dilakukan dan bisa masuk kemana-mana. Kemudian ada lagi yang namanya pojok pengawasan. Kalau pojok pengawasan ini umumnya kita lakukan di kantor Bawaslu. Jadi kita punya tempat khusus untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, misalnya melalui podcast, melalui talk show, kemudian webinar misalnya ya. Nanti juga kita akan ada webinar rencananya. Itu di tempat itu yang namanya pojok pengawasan. Dan tidak hanya Bawaslu, kita juga mengundang orang luar ya untuk ikut berbicara di situ, melakukan pengawasan, sosialisasi ya berkaitan dengan kepemiluan dan pengawasan. Kemudian ada lagi yang bentuknya kerjasama. Kita kerjasama dengan beberapa pihak yang sudah kita lakukan sampai hari ini adalah kerjasama dengan perguruan tinggi. Kita di Ungaran ini kan ada perguruan tinggi ini yang cukup besar ya, Undaris dan UNW di Waluyo. Ya. Dengan dua perguruan tinggi ini kita sudah MOU ya, dan bahkan sudah berkegiatan ya. Kemarin kita contohnya kita sudah lakukan kegiatan kuliah umum di kampus Undaris, termasuk juga di UNW. Itu tentu memberikan sosialisasi kepemiluan, kepengawasan kepada mahasiswa di lingkungan akademik. Kemudian ada kerjasama juga yang sudah kita lakukan dan sudah MOU malah dengan beberapa organisasi. Contohnya organisasi wanita sendiri ada 9 organisasi. 9 ya kemarin Pak. Sudah kerjasama itu. Di antaranya ada GOW ya, Gerakan Organisasi Wanita, kemudian ada Muslimat, Patayat, kemudian ada Aisyah, Nasihatul Aisyah, IPPNO, kemudian ada Gerakan Wanita Sejahtera GWS ya, Kabupaten Semarang, ada juga WKRI ya, Wanita Kristen Indonesia ya, Kabupaten Semarang. Jadi dengan 9 organisasi wanita ini kita juga sudah MOU dan juga sudah berkegiatan bersama di antaranya. Intinya ya bersosialisasi bersama. Kemudian ada juga yang namanya desa pengawasan dan desa anti politik uang. Mungkin nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya soal itu ya. Jadi itu beberapa metode pengembangan pengawasan partisipatif yang sudah coba kita lakukan di Kabupaten Semarang. Pak Agus, itu kan ini sebenarnya ada yang menarik dari hal-hal yang tadi disampaikan Pak Agus ya.
terkait dengan bentuk yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang, terkait dengan apa yang dikerjakan lah ya. Tapi sebenarnya dari semua itu tuh tujuan besarnya pengawasan partisipatif itu apa Pak sebenarnya? Pengennya Bawaslu itu? Ya, jadi kalau pengawasan partisipatif tentu kita punya dua tujuan besar ya. Kalau kita pilih itu ada dua tujuan besar. Yang pertama kita melibatkan berusaha atau merupakan ikhtiar ya untuk melibatkan masyarakat seluas-luasnya dalam proses pengawasan secara aktif terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dari mulai awal sampai akhir. Jadi penyelenggaraan pemilu itu jangan hanya penyelenggara pemilu yang peduli atau yang kerja lah repot ya. Yang kerja, tapi juga semua masyarakat harus untuk terlibat dalam peran aktif lah dalam penyelenggaraan pemilu, karena itu kan hajat bersama ya, tidak hanya hajatnya penyelenggara ya. Sehingga harapan kita dengan pengembangan pengawasan partisipatif itu pelibatan masyarakat seluas-luasnya itu bisa kita lakukan ya, bisa dilakukan ya di dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu, tentu bersama-sama dengan Bawaslu ya, dan itu sangat kita butuhkan. Kemudian yang kedua, tentu harapannya atau tujuannya agar pemilu itu semakin ke depan itu semakin inklusif ya. Jadi dengan banyaknya pihak yang terlibat atau banyaknya elemen masyarakat yang terlibat dalam proses tahap pengawasan tahapan itu, harapannya masyarakat secara luas akan semakin memahami, semakin mendengar informasi berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga semakin banyak yang peduli. Kemudian endingnya tentu harapannya ke partisipasi pemilih. Jadi kalau semuanya semangat, semuanya terlibat peran aktif dalam penyelenggaraan, kita meyakini endingnya nanti pemilih juga akan lebih aktif ya, sehingga partisipasi pemilih akan tinggi dari semua yang ada di masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama, status sosial. Semua warga negara yang punya hak pilih harapannya bisa tercover ya dalam memberikan hak pilih dalam setiap pemilu nantinya, sehingga pemilunya menjadi inklusif, bisa diikuti oleh seluruh pihak dari semua golongan maupun semua status sosial. Itu yang menjadi harapan kita tentunya. Jadi ada dua harapan besar itu. Jadi pengawasan partisipatifnya ditingkatkan, pemilu menjadi inklusif, partisipasi masyarakatnya menjadi tinggi ya, otomatis itu berkorelasi menjadi satu kesatuan yang dan harapan kita semua gitu ya Pak. Dan partisipasi dalam penyelenggaraan tadi harapannya penyelenggaraan pemilu juga lebih demokratis kan gitu. Betul. Penyelenggaraannya lebih demokratis, kemudian partisipasi pemilihnya tinggi dan lebih inklusif. Harapannya begitu, pengembangan pengawasan partisipatif. Berarti kuncinya ada di situ ya Pak Agus ya. Nah, itu berarti kan grand design pengawasan partisipatif yang tadi dipecah-pecah menjadi beberapa jenis yang kita lakukan ya. Salah satunya kan MOU tadi Pak Agus tadi sebut MOU ya. MOU. Menarik sebenarnya kalau MOU itu karena kan tidak semua lembaga itu bisa kita rangkul ya. Maksudnya lembaga-lembaga itu harus ada semacam kita koordinasi dan sebagainya, dan koordinasi lebih lanjut lah seperti itu. Nah, MOU ke depannya itu mau sama siapa lagi, Pak? Ya, jadi selain tadi yang sudah saya sebutkan, sekian banyak lembaga yang sudah MOU, ini kita juga dalam waktu dekat sedang menyiapkan ini proses persiapan ini dan komunikasi ya. Akan ada MOU lagi dengan Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Kemenak ya. Dan juga dengan sekolah tingkat atas ya, SLTA. Ada beberapa yang nanti kita akan komunikasi dan ada yang sudah proses gitu. Nah, kalau ada orang awam nanya nih, kok harus Kementerian Agama? Kenapa Kementerian Agama? Ya sebenarnya kalau kita sih dengan semua pihak ya. Semua pihak ya Pak. Semua pihak seluas-luasnya, kalau perlu semua kita rangkul. Tetapi itu kan perlu proses ya. Proses, betul. Proses. Nah, kebetulan kita yang akhir-akhir ini sudah komunikasi dengan Kemenak, dan saya kira Kemenak juga
punya posisi yang sangat strategis ya, karena Kemenak itu punya jaringan sampai ke Jaringan bawah ya. ya. Banyak sekali unit-unit komunitas, unit-unit lembaga maupun personal ya yang itu wilayahnya sampai lingkup kecamatan dan desa itu yang di bawah binaan maupun di bawah struktur Kemenak. Sehingga saya kira Kemenak posisinya sangat strategis dan bagus untuk kita rangkul ya, rangkul, dalam rangka sama-sama kita lakukan sosialisasi untuk pengawasan partisipatif. Berarti paling enggak Bawaslu Kabupaten Semarang itu sudah berupaya penuh untuk merangkul semuanya, tapi tetap dengan proses yang berjalan. Tidak bisa langsung pelan-pelan, tidak bisa langsung instan kayak bikin mie instan gitu kita ya. Pelan-pelan tapi semangat, optimis gitu ya Pak Ketua ya. Oke kalau gitu. Nah, selain itu kan tadi kan Pak Ketua juga nyebutin terkait dengan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Nah, itu gimana tuh Pak? Desa anti politik uang dengan desa pengawasan itu? Ya, jadi desa pengawasan dan desa anti politik uang ini juga termasuk upaya strategis kita ya, program strategis yang sudah kita kembangkan sejak beberapa tahun lalu sebenarnya. Jadi ini kan kita terus merawat dan mengembangkan lagi. Jadi sampai hari ini kita punya kerjasama dalam mengembangkan desa pengawasan dan anti politik uang ini. Untuk desa pengawasan kita sejaknya ada 6 desa yang kita sudah kembangkan ya, bangun komunikasi dengan desa. Kemudian yang desa anti politik uang itu ada 29 desa. Ini yang sudah kita bentuk dan kembangkan di Kabupaten Semarang dengan Bawaslu Kabupaten ya. Ini kan tentu sebagai bentuk upaya kita untuk bisa langsung terjun ke masyarakat. Jadi desa pengawasan itu kan tujuannya kan memberikan pemahaman berkaitan dengan kepemiluan, kepengawasan kepada masyarakat langsung di desa. Jadi langsung ketemu dengan masyarakat yang paling bawah ya, yang paling skup yang paling kecil di bawah skup yang paling langsung ke masyarakat gitu ya, di tingkat desa ya. Sehingga harapannya ada semangat sama-sama melakukan pengawasan yang benar-benar muncul dari masyarakat desa. Kesadaran pribadi berarti ya Pak? Ada kesadaran dari desa, sehingga tentu harapan kita nanti akan lebih efektif. Termasuk desa anti politik uang. Kalau desa anti politik uang ini agak khusus lagi ya, Jadi kita lebih menekankan ke memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan politik uang. Politik uang itu apa, kemudian dampak buruknya apa, sekaligus kita tumbuhkan kesadaran bersama untuk kita sama-sama menolak politik uang. Jadi ada semangat anti politik uang yang itu juga muncul dari masyarakat. Sehingga nanti hasilnya itu pasti akan beda. Jika itu dari masyarakat tumbuh kesadaran sendiri, pasti hasilnya akan lebih bagus. Maka kita mendorong itu sehingga kita membuat program desa pengawasan dan desa anti politik uang ini langsung dengan desa, dan kita koordinasi dengan kepala desa masing-masing. Berarti kayak kemarin kegiatan kita di ya Pak ya, Desa Doplang dengan Desa Kalisidi itu juga termasuk bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kesadaran tersebut ya Pak ya. Oke, berarti itu terkait pengawasan partisipatif sahabat Bawaslu. Nah, dari sekian banyak itu Pak Agus, tentu dong Pak Agus punya harapan. Sebagai Ketua Bawaslu nih, punya harapan. Pengennya itu pengambilan partisipatif di Kabupaten Semarang itu gimana, jangka sekarang atau mungkin jangka panjangnya? Ya, jadi tujuan kita atau harapan kita ya sebagai penyelenggara pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu, harapan umum kita tentu sama ya dengan masyarakat pastinya ya, bahwa pemilu itu semakin kekini, semakin bagus, semakin baik, kemudian berjalannya juga semakin demokratis,
semakin berintegritas kan gitu. Itu tentu harapan kita seperti itu. Dan tentu itu membutuhkan peran aktif dari masyarakat dalam proses penyelenggaraannya. Sehingga kita bisa sama-sama mengawasi, kemudian mencegah potensi-potensi pelanggaran. Termasuk ya kalau ada pelanggaran ya kita sama-sama sikapi. Jadi Bawaslu itu tidak bisa berjalan sendiri. Tidak hanya dalam pencegahan. Kalau pencegahan jelas kita butuh bersama dengan masyarakat untuk sama-sama sosialisasi, melakukan pencegahan sama-sama, menolak misalnya kan. Tapi Bawaslu juga dengan adanya kesadaran masyarakat dan partisipasi itu juga butuh peran masyarakat dalam hal lain, misalnya dalam hal penanganan pelanggaran juga. Karena Bawaslu nggak bisa sendiri ya. Betul, jadi potensi-potensi pelanggaran dalam setiap pemilu itu kan pasti selalu ada. Dan bisa jadi ada pelanggaran yang memang diproses misalnya oleh Bawaslu. Nah, dari situ kan butuh peran masyarakat. Karena dalam proses penanganan pelanggaran itu ada lapornya, dan yang paling kunci itu ada saksinya, misalnya 2 orang saksi atau lebih, sehingga saksi itu kan dari masyarakat, sehingga tentu itu peran-peran masyarakat, sehingga kita harus jalan bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng ya tentu nggak bisa, Bawaslu sendiri nggak bisa. Harapannya seperti itu, sehingga pemilunya semakin baik, berkualitas. Harapannya tentu kalau pemilunya, penyelenggaraannya berkualitas, ya endingnya bisa menghasilkan pemimpin atau wakil yang juga berkualitas. Kita jangan lupa bahwa dalam proses demokrasi, dalam proses pemilu itu sebenarnya kita nggak hanya bicara dari awal proses dilakukan sampai penghitungan suara, penetapan hasil saja selesai, itu saja. Tapi outputnya juga harus menjadi harus menjadi harapan kita bersama, harus kita pikirkan bersama-sama. Misalnya kalau pemilunya bagus, harapannya ya bisa menghasilkan pemerintahan yang baik. Jadi beberapa indikator keberhasilan pemilu mungkin harus kita pahami bersama-sama ya. Ini sekaligus kita sampaikan ke masyarakat ya. Beberapa indikator keberhasilan pemilu antara lain misalnya partisipasi masyarakat itu tinggi. Partisipasi dalam proses penyelenggaraan tahapannya, juga partisipasi dalam memberikan hak suaranya. Itu. Kemudian yang kedua, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun asas pemilu ini. Ya, kalau tingkat kepatuhannya tinggi, otomatis kan tingkat pelanggaran rendah gitu ya. Pemilunya kan akan berkualitas ya sehingga kan. Kemudian yang ketiga, ini yang umum-umum saja kriteria keberhasilan pemilu yang mungkin mudah dipahami. Yang ketiga, legitimasi hasil pemilu tinggi. Artinya ketika pemilunya bagus prosesnya, siapapun yang terpilih, nanti semua orang akan relatif mudah menerima. Diakui lah semua. Mengakui gitu ya. Legitimasinya tinggi. Sehingga yang terpilih pun juga akan semakin kuat dalam melakukan tugasnya kan gitu. Kemudian yang berikutnya, selain legitimasi tentu nanti dia bisa menjalankan pemerintahan yang baik. Good governance itu. Governance-nya. Jadi karena prosesnya itu bagus, tentu hasilnya yang terpilih juga bagus. Endingnya adalah nanti mereka itu bisa menjalankan atau menciptakan pemerintahan yang baik, good governance-nya. Sehingga endingnya akhir di hilirnya ya, itu tentu kesejahteraan masyarakat. Jadi harusnya kalau kita bicara pemilu sampai pada kesejahteraan masyarakat. Benar. Dan itu yang harus menjadi pemahaman kita bersama-sama, sehingga tidak hanya bicara soal pemilu, ansih, rampung, selesai, sudah, tapi sampai efeknya ke kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu Mas Nazar, harapan kita semua. Keren sekali Pak Agus ini. Berarti sebenarnya adalah berangkat dari masyarakat dan dirasakan langsung oleh masyarakat langsung akhirnya gitu. Jadi otomatis Bawaslu nggak bisa kerja sendiri, harus butuh peran
aktif dari masyarakat atau lembaga atau stakeholder lain. Ya, betul. Biar nanti pemilunya jadi berkualitas, Ya. kemudian hasilnya diakui, legitimasi, kemudian pemerintahnya berjalan dengan baik, dan Pemerintahan yang kembali baik. lagi kepada Kesejahteraan masyarakat. Itu dia. Poinnya ada di situ, sahabat Iya. Bawaslu. Nah, sepertinya ini sudah menggambarkan secara gamblang bagaimana proses pengawasan partisipatif yang ada di Kabupaten Semarang khususnya ya Pak Agus ya. Ya. Gimana upaya-upaya yang dikerjakan, gimana langkah-langkah strategis yang akan dilakukan, dan harapan yang sudah diupayakan ini mau ke depannya seperti apa. Terakhir Pak Agus, saya mau minta statement atau closing atau quote of the day lah untuk hari ini buat podcast ke-6 ini Pak Agus. Ya. Silakan Pak Agus. Oke, sedikit mungkin tetap semangat. Nah, Kita bahu-bahu jalan bareng untuk sesuatu yang baik. Insya Allah semua akan menjadi baik. amin. Siap, terima kasih kalau gitu Pak Agus. Insya Allah semuanya akan berakhir menjadi baik kalau kita semua tetap semangat dan semua tetap berkolaborasi dengan apik. Tentunya Bawaslu Kabupaten Semarang mengharapkan itu semua terjadi sampai nanti pemilihan ke depannya. Ya, amin. Oke ya, amin Pak Agus. Oke, saya rasa itu hari ini podcast yang ke-6 Pak Agus sudah 2 kali mengisi dan dua-duanya itu luar biasa isi materinya. Kalau kemarin terkait program kerja, sekarang lebih spesifik pengawasan partisipatif, dan itu tadi bahasan terkait dengan gimana upaya pengembangan pengawasan partisipatif di Kabupaten Semarang. Oke, saya Nur Muhammad Nasyar selaku MC lah untuk hari ini, podcast hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang nonton di YouTube Bawaslu Kabupaten Semarang. Terima kasih Pak Agus Ya, sudah sama-sama. berkenan hadir hari Sama-sama. ini. Luar biasa sekali, kita bisa kumpul bareng, ngobrol bareng, tahu bareng, dan bisa aksi bareng ke depannya nanti terkait dengan ngapain aja nih pengawasan partisipatif ke depannya. Buat Sobat Bawaslu, sahabat Bawaslu yang mungkin nonton di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Semarang, jangan lupa like dan subscribe ya untuk akun Bawaslu Kabupaten Semarang. Jangan lupa juga follow media sosial lainnya Bawaslu Kabupaten Semarang, ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter. Silahkan diikuti ya sahabat Bawaslu. Pak Agus, terakhir kita slogan bareng apa? Bawaslu Kabupaten Semarang, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Undur diri dulu, bye.